Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kami dari Bukit Sion menyapa Bapak Ibu, kiranya kita semua dalam keadaan sehat pada pagi ini. Renungan Harian Gereja Toraja 31 Agustus 2021 dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelum membacanya, saya mengajak kita semua kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, atas hari yang baru, napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terlebih kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Buka akal hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Tuhan, gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai berdarah. Demikian firman Tuhan. Amin. Saya beri judul tema perenungan, si penindas akan dihukum Allah. Si penindas akan dihukum Allah. Pada saat kita mengalami penindasan, umumnya kita meresponnya dengan ingin membalas. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembebasan lebih kejam daripada perbuatan. Namun yang menjadi pertanyaan,
Apakah pembalasan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah balas membalas dapat menyelesaikan masalah? Perikop kita kali ini mengungkapkan bagaimana Allah marah dan menghukum Asyur. Ini membuktikan kalau Allah tidak pernah tinggal diam jika umatnya mengalami penindasan. Dalam ayat 27 menggambarkan kemarahan Allah kepada Asyur karena telah menindas umatnya. Api, asap, angin, dan banjir dipakai untuk melukiskan kekuasaan, kekuatan, dan geramnya pada Asyur. Kemarahannya menimpa Asyur seperti api yang menghanguskan, hujan lebat, hujan batu, dan badai. Ayat 30 bacaan kita tadi. Ketika penghukuman sedang menimpa Asyur, umat Allah akan berpesta merayakan kemenangan dan keselamatan yang Allah berikan. Mereka yang dalam hal ini umat Allah akan bergembira sebab Allah sendiri berperang bagi mereka. Ayat 29 dan ayat yang ke-32. Allah tidak hanya melepaskan umatnya dari penindasan Asyur, namun Allah membebaskan umatnya dari penindasan kekal, yaitu dibuang ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tetapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, umat Allah dibebaskan dari penghukuman. Yohanes 10 ayat 28 berkata, Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin saja cara dan waktu Allah menjalankan hukuman itu tidak selaras dengan keinginan manusia. Bisa jadi waktunya dianggap terlambat dan hukumannya kurang kuat atau sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah punya cara tersendiri. Allah akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan lemah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin saja dalam masa pandemi sekarang ini kita merasa tak berdaya. Tak berdaya karena masalah ekonomi, tak berdaya karena berbagai atau ada banyak saudara kita yang terpapar virus corona, bahkan menjadi korban, meninggal. Tetapi yakinlah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong umatnya. Karena itu, carilah perlindungan pada Tuhan dan jangan ragukan Allah dalam hidup kita. Allah punya cara tersendiri membebaskan umatnya dari berbagai penindasan, dari berbagai pergumulan hidup. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam menolong umatnya. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kami, walaupun kami mengalami berbagai penindasan, berbagai pergumulan hidup.
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu campur tangan di dalam berbagai kehidupan kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami ini tetap aman dan damai. Kami pun boleh menikmati hidup karunia-Mu dengan penuh sukacita. Berkati pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kedamaian terus kami alami. Bapa di surga, berkati pemberita-pemberita firman-Mu di muka bumi. Biarlah mereka terus memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. Pandemi virus corona, kami terus memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau campur tangan menghentikannya, agar virus corona ini boleh berlalu. Mampukan kami juga mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan sembuhkan. Dan tolong kami agar kami tidak terpapar virus corona. Ya Bapa di surga, segala rencana dan kerinduan kami, Tuhan berikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian Gereja Toraja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.